Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film yang berjudul Land of the Dead. Film ini menceritakan tentang dunia yang telah dikuasai oleh para zombie dan membuat orang-orang yang masih selamat membuat benteng pertahanan untuk mencegah para zombie memasuki kota mereka. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Awal film memperlihatkan sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan ke dalam kota untuk mencari persediaan makanan dan obat-obatan. Kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Riley dan sahabatnya yang bernama Charlie. Mereka akan mengalihkan perhatian para zombie dengan menggunakan kembang api yang tentu saja telah mereka lakukan seperti biasanya. Salah satu sahabatnya yang bernama Cholo juga telah sampai di titik pertemuan yang telah ditentukan. Sebelum mereka melakukan ekspedisinya, Riley menginformasikan bahwa pergerakan zombie saat ini tidak seperti biasanya yang seakan-akan mulai berevolusi dan memahami segala tindakan mereka serta dapat berkomunikasi satu sama lainnya yang bisa saja dapat menjadi ancaman baru bagi warga kota. Namun Cholo menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu hanyalah sebagai kecemasan berlebih dan menganggap semuanya akan baik-baik saja sama seperti ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Dengan ledakan kembang api di langit membuat para zombie teralihkan dan membuat Cholo dan yang lainnya secepat mungkin memasuki kota-kota terdekat. Apa yang dikatakan oleh Riley ternyata benar, terdapat satu zombie yang telah berevolusi dan memiliki pemikiran sendiri, di mana ketika melihat zombie lain teralihkan dengan kembang api, justru hanya satu zombie yang berusaha menyadarkan zombie lain agar tidak tertipu dengan apa yang mereka lihat. Kelompok itu pun dibagi menjadi dua yang memiliki tugas masing-masing. Namun secara tiba-tiba kembang api yang mereka tembakkan mengalami error dan merupakan pertanda buruk sekaligus membuat para zombie kini kembali ke kesadaran mereka serta mencium adanya aroma manusia di sekitar tempat tersebut. Riley yang tidak ingin terjadi hal buruk kepada kelompoknya pun meminta seluruh anggotanya untuk segera mungkin meninggalkan kota demi keselamatan mereka. Dan ia juga meminta bala bantuan pada mobil yang telah mereka modifikasi untuk menembaki zombie yang bisa saja menyerang mereka kapan saja. Cholo yang masih di tengah kota tampaknya tidak mengindahkan perkataan dari Riley dan justru akan tetap mengambil bahan makanan dan persediaan yang menurutnya lebih penting karena melihat daerah sekitarnya yang sunyi dan tak melihat zombie di tempat itu. Cholo dan yang lainnya pun memasuki sebuah toko yang ternyata makanan penting yang ia maksud adalah minuman alkohol yang akibat tindakannya tersebut hampir membuatnya mati konyol dikarenakan tiba-tiba saja muncul zombie yang langsung menyerangnya. Namun nasib baik masih membuatnya dapat menyingkirkan zombie tersebut dan melanjutkan apa yang ia harus lakukan. Berbeda dengan Cholo, tampaknya salah satu dari mereka secara mengejutkan terkena gigitan zombie yang tentu saja cepat atau lambat akan merubahnya menjadi zombie. Dan Riley yang datang terlambat pun tak dapat menolong bawahannya. Riley, step aside. This is Riley. Ceasefire. Mereka pun kembali ke tempat perlindungan, yaitu pusat kota yang memiliki penjagaan super ketat dan di dalamnya tidak terdapat zombie. Barang-barang hasil ekspedisi mereka semua akan dikumpulkan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Riley pun mendatangi Cholo untuk menasihatinya agar tidak bertindak berlebihan dari apa yang telah diperintahkannya. Cholo tentu saja mempunyai alasan tersendiri mengapa ia sangat menginginkan barang-barang yang ia perlukan, yaitu ia akan menghadiahkan barang-barang tersebut kepada kaum-kaum elit yang hidup di tempat yang bernama Fiddler Green agar nantinya ia juga dapat tempat di sana. Perlu diketahui bahwa Fiddler Green merupakan tempatnya para kaum-kaum elit dan beruang yang hanya bisa tinggal di sana, dan dengan uang siapa saja dapat memiliki tempat yang nyaman, makanan dan fasilitas yang jauh lebih baik dari orang-orang yang hidup di pinggiran kota. Berbeda dengan sifat Cholo, tentu saja Riley masih mempunyai sifat empati. Itu terbukti saat dia masih meluangkan waktunya berkunjung ke pinggiran kota tempat orang-orang kaum menengah ke bawah berkumpul. Sementara itu Cholo berkunjung ke tempat salah satu pemimpin kaum elit yang bernama Kaufman. Namun rupanya orang tersebut sedang tak berada di kediamannya.
Dan justru Cholo mendapatkan kabar bahwa salah seorang dari tetangga apartemen Kaufman telah berubah menjadi zombie. Need you to calm down, What are you please. doing with that? What's happening? Riley yang masih berada di pinggiran kota pun menyempatkan dirinya untuk mampir ke sebuah tempat hiburan di mana tempat tersebut menjadikan zombie sebagai hiburan mereka, dan untuk membuat hiburan itu semakin menarik, penyelenggara memasukkan wanita ke dalam area hiburan agar para zombie mengejarnya. Riley yang melihat hal itu pun segera menolong wanita tersebut dari kejaran para zombie sehingga membuat tempat tersebut menjadi kacau. Akibat kekacauan yang terjadi membuat pihak keamanan setempat berdatangan dan menangkap mereka serta memasukkan ketiganya ke dalam sel tahanan. Sementara itu rupanya para zombie yang telah berevolusi mengikuti jejak kendaraan dari Riley dan kelompoknya, serta para zombie itu pun mulai mencoba untuk memasuki pusat kota. Sekaligus pemimpin para zombie itu pun melihat sisa-sisa zombie yang dijadikan sebagai bahan hiburan dan membuatnya semakin ingin menghancurkan orang-orang yang berada di pusat kota. Sementara itu Cholo kembali berkunjung ke tempat Kaufman dan bertemu dengan dirinya. Kedatangan dari Cholo ke sana yaitu ia ingin meminta imbalan dari dirinya, yaitu sebuah hunian yang nyaman serta fasilitas yang lengkap. Menurutnya selama 3 tahun ini ia telah menuruti segala kebutuhan dari kaum elit global termasuk Kaufman, maka pantas baginya untuk ikut merasakan bagaimana kehidupan mewah. Namun bagi orang-orang yang telah memiliki kekuasaan dan kekayaan, tentu saja orang yang seperti Cholo ini mudah dimanfaatkan dengan mengiming-imingi mereka jabatan dan kekuasaan, serta apa yang diharapkan oleh Cholo tentu saja tidak akan pernah terjadi. Itu dikarenakan Kaufman menolak segala permintaan dari Cholo. Singkat cerita, pada malam harinya Cholo pun merencanakan untuk balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Kaufman kepadanya dengan cara mengambil kendaraan Kaufman yang telah dimodifikasi. Dan bersamaan dengan itu, para zombie telah berhasil memasuki perbatasan pun mulai berdatangan dan akan menerobos masuk ke dalam pusat kota. Kekacauan tersebut pun dimanfaatkan oleh Cholo untuk segera mengambil kendaraan milik Kaufman. Cholo pun menghubungi Kaufman dan mengatakan bahwa ia telah merebut kendaraan tempurnya, yang tentu saja kendaraan tersebut dipersenjatai dengan senjata yang mematikan yang bisa saja menghancurkan pusat kota. Ia mengancam akan melakukan hal tersebut jika Kaufman tidak menuruti segala keinginannya dan memberikan uang dengan jumlah yang cukup besar. Kaufman yang telah mendapatkan ancaman tersebut tentu saja tidak membuatnya takut dan justru memiliki cara agar menghentikan Cholo dan merebut kendaraannya. Ia pun membebaskan Riley dan mengajaknya untuk bernegosiasi, yaitu ia ingin kendaraan tersebut kembali namun tidak ingin Cholo bebas begitu saja. Ia akan memberikan imbalan apapun bagi Riley apabila berhasil merebut kendaraan itu beserta Cholo harus terbunuh. Riley pun setuju dengan kesepakatan tersebut dan akan membawa beberapa orang saja agar dapat bernegosiasi dengan Cholo tanpa diketahui maksud dan tujuannya. Riley dan kedua anggotanya pun mempersiapkan diri sebelum mereka berhadapan dengan para zombie yang bisa saja menyerang mereka di perjalanan. Kaufman juga mengirimkan pasukan terbaiknya untuk ikut bersama dengan Riley agar memastikan keselamatannya. Riley dan yang lainnya pun keluar untuk memastikan situasi yang ada dan melihat sendiri kekacauan yang telah disebabkan oleh para zombie yang telah memasuki pusat kota. Riley dan yang lainnya pun berpencar untuk mencari tanda-tanda kehidupan sekaligus mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk mengejar Cholo. Hey, Brubaker. Choose your shots. That hurts. I didn't hurt. Setelah menemukan apa yang dibutuhkan, mereka pun bersiap untuk mengejar Cholo. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba saja tergigit oleh zombie. Dikarenakan gigitan tersebut tentunya akan membuatnya tidak lama lagi menjadi zombie, dan secara terpaksa mereka membunuhnya demi keselamatan pasukan yang lainnya. Sementara itu para zombie telah mencapai perbatasan kedua dari pusat kota yang hanya dipisahkan oleh sungai.
Pemimpin para zombie itu pun tampaknya memiliki pemikiran yang jauh lebih cerdas dari zombie pada umumnya dan meminta para zombie untuk mengikutinya. Dengan ambisi untuk membalaskan dendam para zombie yang dijadikan bahan hiburan, akhirnya sampailah mereka di tepi sungai dengan jumlah mereka yang bisa dibilang cukup banyak. Tentu saja akan membuat siapa saja berlari ketakutan menghindari para zombie. Sampailah Riley di tempat yang menurutnya akan dilewati oleh Cholo dan mengarahkan pasukannya untuk berjaga di area sekitar, sementara dirinya yang akan mengajak Cholo bernegosiasi tanpa harus membunuhnya. Sesuai dengan apa yang ia katakan, tak berapa lama kemudian terlihat Cholo beserta dengan pasukan pemberontaknya mulai mendekati dan mengenali siapa yang menghadang mereka, yaitu Riley. Adu strategi pun terjadi di mana Cholo membiarkan Riley memasuki kendaraan dan langsung menginterogasinya serta tahu bahwa Riley dikirim oleh Kaufman untuk mengajaknya bernegosiasi. Namun tentu saja hal itu tidak akan pernah terjadi. Merasa dikhianati oleh Kaufman membuat Cholo berniat untuk memusnahkan pusat kota dengan rudal penghancur yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. Sementara itu warga pusat kota juga telah mengalami kehancuran sedikit demi sedikit di mana para zombie mulai menyerang warga setempat dan memusnahkan apa saja yang mereka lewati. Kembali ke tempat Riley, tentu saja ia telah menyiapkan rencananya secara matang dengan menggagalkan misi penembakan rudal tersebut menggunakan pemblokiran akses jaringan dan berhasil mengendalikan situasi yang ada. You said this right? Cholo, look out! Bersamaan dengan itu terdengar ledakan di pusat kota yang menandakan tempat tersebut telah dimasuki oleh zombie dan membuat Riley berencana kembali ke kota untuk menyelamatkan warga yang menurutnya masih tersisa di sana. Cholo pun tidak ingin ikut bersama dengan mereka dan memutuskan untuk menuntaskan balas dendamnya kepada Kaufman dengan mencari jalan lain menuju pusat kota. Ditemani oleh salah satu bawahannya, Cholo pun menuju kendaraan yang ditumpangi oleh Riley tadi. Namun samar-samar ia mendengar suara zombie di sekitar mereka dan mulai mencari tahu apa yang terjadi. Namun secara tiba-tiba zombie menyerangnya dan betapa disayangkannya, Cholo justru malah terkena gigitan yang bisa dipastikan sebentar lagi Cholo akan menjadi zombie. Kembali ke pusat kota, satu persatu warga kota pun mulai diserang dan menjadi santapan bagi para zombie yang kelaparan dan membalaskan dendamnya terhadap manusia-manusia yang serakah. Kini para zombie itu pun mulai semakin berevolusi dan memiliki pemikiran sendiri serta menuju menara milik Kaufman. Cholo pun berhasil sampai ke pusat kota dan masih tetap akan melakukan balas dendamnya terhadap Kaufman meski dirinya sebentar lagi akan menjadi zombie. Para zombie pun mulai menghancurkan gedung milik Kaufman dan tentu saja menyerang kaum-kaum elit yang berada di sana. Riley pun telah sampai di jembatan perbatasan yang menghubungkan dengan pusat kota. Ia akan menurunkan jembatan tersebut sebagai akses jalur cepat menuju pusat kota. Keadaan semakin kacau dan penduduk kota tidak memiliki jalan keluar lagi. Itu dikarenakan di depan mereka terdapat pagar listrik yang tidak dapat mereka lewati. Sementara di belakang mereka banyak zombie yang mulai berdatangan. Tak hanya di pusat kota, rupanya kendaraan tempur milik Riley juga dikepung oleh para zombie. Begitu juga dengan Riley yang telah berhasil membuka akses jembatan mendapatkan serangan dari salah satu zombie tersebut. Dengan bersusah payah ia harus menyelamatkan diri dan menuju kendaraan tempurnya. Ia menyadari kendaraannya itu dikepung oleh para zombie sehingga secara terpaksa ia akan masuk ke kendaraan itu melalui jalur atap mobil. Kaum-kaum elit mulai dibuat panik dengan para zombie yang mulai mendatangi mereka. Inilah yang dinamakan maju kena, mundur kena. Jika mereka maju, maka akan terkena sengatan pagar listrik. Namun jika mereka mundur, maka akan menjadi santapan para zombie.
Sementara itu di perjalanan untuk mengalihkan perhatian para zombie, Riley pun menembakkan kembang api yang menurutnya akan mengalihkan perhatian para zombie agar penduduk kota setidaknya dapat memanfaatkan celah untuk kabur. Namun tentu saja hal tersebut sia-sia, itu dikarenakan para zombie telah berevolusi, kini mampu mengabaikan pengalihan tersebut dan tetap fokus pada tujuannya, yaitu memakan orang-orang yang ada di hadapan mereka. Sementara itu Kaufman yang melihat sendiri kekacauan yang ada memutuskan untuk segera melarikan diri ke tempat yang lebih aman dan dengan membawa uang-uangnya. Ia akan menuju kapal yang telah ia siapkan dan akan memulai hidup barunya di tempat yang menurutnya jauh dari serangan zombie. Namun tentu saja hal itu tidak dapat berjalan dengan lancar di mana pemimpin zombie mencoba untuk membunuhnya. Ia juga menyirami mobil Kaufman dengan bensin, namun secara tiba-tiba meninggalkannya tanpa melanjutkan tindakan tersebut. Merasa selamat dengan apa yang ada membuat Kaufman akan segera meninggalkan tempat tersebut. Namun lagi-lagi ia mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuatnya dengan kemunculan Cholo yang telah menjadi zombie dan membalaskan dendamnya. Oh my god. Riley dan yang lainnya pun telah sampai ke pusat kota, namun sayangnya kedatangan mereka sudah terlambat dan menyaksikan sendiri penduduk kota yang telah menjadi santapan bagi para zombie. Melihat tak adanya tanda-tanda kehidupan membuat Riley mengambil keputusan untuk menghancurkan para zombie yang ada di hadapan mereka. Merasa sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan membuat Riley memutuskan untuk meninggalkan kota, namun ternyata masih terdapat orang-orang yang selamat dari serangan zombie tersebut dan merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah, sekaligus membuktikan bahwa dengan keterbatasan yang ada mampu membuat mereka bertahan hidup dari segala cobaan kehidupan yang mereka jalani. Berbanding terbalik dengan kaum-kaum elit yang hanya mengandalkan uang mereka, tapi jika dihadapkan dengan situasi yang memaksa mereka bertahan hidup, tentu saja kesulitan karena kebiasaan mereka yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang tanpa perlu mengasah skill bertahan hidup mereka. Setelah memastikan penduduk kota baik-baik saja, membuat Riley memutuskan untuk memulai perjalanan mereka ke utara mencari tempat yang lebih aman. Ia juga melihat pemimpin para zombie yang mengarahkan pasukannya menjauhi kota dan juga mencari tempat bagi pasukan zombinya. Para zombie hanya mengincar orang-orang yang tamak dan serakah sama seperti Kaufman. Film ini pun selesai ditutup dengan pesta kembang api yang mengiringi perjalanan Riley ke utara. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah zombie hanya mengincar orang-orang kaya. Dan inilah beberapa komen yang akan saya bacakan mengenai channel ini. Yang pertama dari Craftblock. Wow, keren banget filmnya. Terima kasih. Selanjutnya dari Noval. Halo bang. Yo, halo juga Noval. Selanjutnya dari Marco Satui. Mantap bang, gue setia menanti filmnya. Terima kasih Marco. Selanjutnya dari Akbar DN. Seminggu 2 kali kuat nggak bang? Soalnya seru banget. Waduh, seminggu 2 kali. Sekali seminggu saja saya sudah capek bang. Skrip saya yang tulis, ngedit. Aduh lama sih bang, tapi ya bisa sih diusahakan. Selanjutnya dari Rafli Zidan. Tetap semangat bang, meskipun AdSense nggak seberapa, gue yakin lu pasti sukses. Amin. Amin. Terima kasih Rafli Zidan. Ya walaupun AdSense-nya tidak seberapa, tapi ya saya tetap bersyukur. Dan terima kasih doanya. Thank you. Dan yang terakhir Ujang 31. Penikmat film zombie. Mantap Ujang, Anda datang di channel yang tepat. Dan ya mungkin itulah beberapa komen yang bisa saya bacakan. Dan jika komen kalian ingin dibacakan juga, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios.